Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat berkumpul di tempat ini ya insyaallah taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua berada selalu sehat walafiat di tengah pandemi Covid-19 ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kita kali ini. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan. Sebelum mengawali pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar kita semua bisa lebih akrab lagi. Untuk perkenalan akan dilakukan oleh saya, lalu kalian secara bergiliran memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elis Siti Komaida sebagai pemimpin kelompok. Saya Bang Yasin Fakih, Baik Mudah. Saya juga salam sebagai Baik teman-teman, terima kasih karena sudah memperkenalkan diri. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab lagi. Baik teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah pada tahu apa maksud dan tujuan dikumpulkannya kalian pada hari ini? Tujuan kalian dikumpulkan pada hari ini, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok. Apakah teman-teman tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan kita yang dimana maksud dan tujuannya yaitu sebagai sarana kita untuk belajar berkomunikasi dengan orang lain. Karena kadang-kadang di saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita merasa grogi, gugup, ataupun nervous. Nah, bimbingan kelompok kita kali ini bertujuan agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi intinya, bimbingan kelompok dengan teknik diskusi ini adalah sebagai sarana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdiri 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pembukaan atau tahap awal. Yang kedua ada tahap peralihan. Yang ketiga ada tahap kegiatan atau tahap inti. Yang terakhir ada tahap pengakhiran. Sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak akan saya lanjutkan ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdiri 4 asas yang harus dipenuhi. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang dimana maksudnya kalian secara terbuka menyampaikan pendapat ataupun unek-unek kalian sebebas mungkin. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana artinya kalian secara sukarela menyampaikan pendapat tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, yang dimana maksudnya kalian setelah bubar dari diskusi kita ini, kalian harus bisa menjaga rahasia ataupun informasi sekecil apapun itu, jangan sampai disebarluaskan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan, yang dimana maksudnya ketika kalian menyampaikan pendapat, kalian harus memperhatikan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang ada, jangan sampai melanggarnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak Bu. Oke, jika tidak akan saya lanjutkan. Untuk waktu diskusi kita yaitu 30 menit. Apakah kalian setuju atau tidak? Oke, jika setuju kita lanjutkan saja ya. Oke, sebelum dilanjut ke tahap selanjutnya, saya
ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah siap mengikuti diskusi kelompok kali ini? Siap. Oke, jika sudah siap, untuk topiknya, apakah harus saya yang menentukan sendiri atau teman-teman yang menentukan? Saya. Oke, jika saya, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai self-esteem. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar kata self-esteem? Belum. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu self-esteem. Self-esteem atau harga diri merupakan kecenderungan seseorang untuk merasa mampu dalam menyelesaikan suatu masalah atau merasa harga diri atau merasa dirinya berharga. Dengan kata lain, self-esteem merupakan integrasi dari kepercayaan pada diri sendiri dan penghargaan pada diri sendiri. Self-esteem merujuk pada bagaimana cara kita menghargai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan mencintai diri sendiri. Self-esteem terbentuk dari pengalaman yang sudah ada. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Self-esteem itu sangat penting karena mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan di kehidupan kita. Seseorang dengan self-esteem tinggi, dia secara otomatis akan optimis karena dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan dia merasa dirinya itu dibutuhkan oleh lingkungannya. Dan seseorang yang self-esteemnya tinggi, dia pasti lebih mudah untuk mencapai apa yang dia inginkan karena dia itu selalu termotivasi dan selalu bersungguh-sungguh dalam mencapai apa yang dia inginkan. Sedangkan seseorang dengan self-esteem rendah, dia cenderung relevan ke arah yang negatif. Nah, dan seseorang yang mempunyai self-esteem rendah, yaitu lebih susah untuk mencapai apa yang dia inginkan karena yang mempunyai self-esteem rendah itu memandang dirinya sendiri tidak berharga. Dia memandang dirinya sendiri, saya itu sudah kehilangan harga diri saya dan saya itu merasa dikucilkan atau saya itu merasa tidak dipedulikan oleh orang lain. Biasanya yang mempunyai self-esteem rendah seperti ini rata-rata korban bullying. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita ice breaking dulu aja ya, kita peregangan agar tidak terlalu ya santai aja ya teman-teman. Ya, peregangannya terserah kalian mau menggerak-gerakkan badan kalian biar lebih rileks atau bisa mengikuti cara saya mengepal-ngepal tangan dan membuka tangan. Ini salah satu cara agar peredaran darah kita lancar ke jantung. Mungkin cukup ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya. Lalu bagaimana meningkatkan self-esteem tersebut ke arah yang lebih sehat dan positif? Caranya, kita harus lebih bisa mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Karena ketika kita mencintai diri sendiri, kita bisa menerima apa kekurangan dan kelebihan kita. Nah, juga bisa juga dengan cara self-talk atau berbicara dengan diri sendiri, berbicara hal-hal positif, bahwa saya tuh bisa, bahwa saya tuh mampu ya kan gitu ya. Terus bisa juga memberikan reward kepada diri sendiri. Misalnya kalau rewardnya itu bebas lah mau apa aja, misalnya kayak belanja lah gitu ya, anggap aja uang yang kita kumpul itu sebagai reward dari kita sendiri untuk belanja agar kita lebih semangat lagi gitu. Misalnya
beli sepatu untuk kita ke kampus kan biar kita semangat lagi. Nah itu juga bisa meningkatkan self esteem sedikit demi sedikit. Nah untuk korban bullying bisa juga menggunakan salah satu teknik, misalnya teknik EVT, agar korban bullying tersebut dapat berpikir secara rasional dan realistis, agar dia itu tidak sampai stres dan depresi. Biar si korban bullying tersebut itu mampu menerima dirinya itu dan mampu bergaul dengan teman-temannya. Oke teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silahkan, Dikdik. Nama Dikdik, izin bertanya. Silahkan. Apa perbedaan harga diri sama percaya diri? Oke, langsung saja saya jawab ya. Harga diri merupakan cara kita melihat dan cara kita menyukai diri sendiri secara keseluruhan. Sedangkan kepercayaan diri merupakan cara kita melihat kemampuan yang kita miliki. Segitu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang saya dapat pahami dari penjelasan ibu tentang pertanyaan itu, jadi untuk self esteem ini sama kepercayaan diri saling berkorelasi ya, satu sama lain. Ya, betul sekali. Leja ya? Ya Bu. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kita kejelasan tentang self esteem ini. Jadi intinya self esteem ini merupakan cara kita mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mengapresiasikan diri sendiri kepada agar kita lebih bisa percaya diri atau merasa diri kita itu lebih berharga gitu. Nah, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kan tadi ibu menjelaskan tentang self esteem yang kita kita dari kami belum tahu itu contohnya gimana, boleh berikan contohnya? Oke, langsung saja saya jawab ya. Contoh dari self esteem itu misalnya Iqbal kan? Iqbal itu sedang berada dalam suatu forum seperti ini. Lalu tiba-tiba Iqbal itu disuruh untuk menjadi MC. Nah, karena Iqbal terbiasa pernah beberapa kali menjadi MC, jadi Iqbal mempunyai kepercayaan diri untuk dapat masih menerima itu suruhan yang Iqbal jadi MC itu. Nah, karena self esteem Iqbal bagus, self esteem Iqbal sehat dan tinggi, lalu kepercayaan diiringi dengan kepercayaan diri juga karena sudah pernah beberapa kali menjadi MC. Nah, Iqbal menerima penawaran permintaan menjadi MC tersebut di forum itu. Oke, lalu kalau untuk contoh self esteem yang rendah, selain korban seseorang yang dibully, korban bully, bisa juga orang yang kurang dilihat gitu, kurang diabaikan oleh teman-temannya. Kan ada ya yang misalnya dia itu ada, orang itu ada, tapi dianggap gak ada gitu, diacuhkan oleh teman-temannya. Nah itu menyebabkan self esteem dia itu menjadi rendah dan mental dia itu menjadi down gitu. Dia itu merasa saya itu dikucilkan sama teman-teman saya, jadi terus saja gitu self esteemnya menurun. Cara meningkatkan self esteem itu dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan langsung saja saya simpulkan ya. Kesimpulannya, self esteem itu adalah harga diri. Nah, self esteem atau harga diri ini merupakan cara kita mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan menyukai diri sendiri. Self esteem ini ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Mungkin cukupan sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah aktif untuk berdiskusi ya pada diskusi kita kali ini. Dan terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah hadir dalam diskusi kita kali ini. Namun sebelum kita tutup diskusi kita
bisa dan diskusi kali ini alhamdulillah ya Bu, dari awalnya saya kurang tahu self esteem itu seperti apa. Setelah mengikuti bimbingan kelompok kali ini saya tahu gitu bahwa self esteem itu seperti apa, cara meningkatkan self esteem itu seperti apa, cara mengatasi self esteem yang rendah itu seperti apa, dan mudah-mudahan dengan adanya bimbingan di kelompok ini saya bisa meningkatkan self esteem diri saya sendiri dan juga diri saya sendiri dan mungkin teman-teman semuanya itu yang ada pada kesempatan kali ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak udah ngasih dari sini. Oke, alhamdulillah diskusi kita kali ini telah selesai. Untuk diskusi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan melakukan pertemuan selanjutnya pada hari Sabtu minggu depan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia hadir dalam diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi